mau ngapain ke sana, mau jadi apa, udah di sini aja, yang ada aja gitu. Kan nggak perlu tahu berapa gajinya kan, Iya. tapi kepo aja bisa beli apa sekarang, jadi nebak-nebaknya dari situ. Oke, bisa ada yang katakan di 2 digit. Sedang aku persiapkan sesuatu hal. Waduh, sesuatu halnya apa tuh Kak, kalau kita boleh tahu? Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, balik lagi di Talkbox kali ini dengan aku Minbox Wira. Sekarang kita udah kedatangan salah satu narasumber yang ya kalau misalnya kalian bosan narasumbernya cowok, ini udah dihadirkan nih perempuan cantik nih ya. Ini menurut aku ceritanya kalau yang aku denger-dengar dari tim di belakang layar sih inspiring banget ya. Karena masih muda, masih muda, tapi pengalamannya juga udah banyak kayaknya di cyber security. Ini kalau nggak salah ya, nanti kita konfirmasi lagi nih ke orangnya. Dan juga saat ini masih kuliah, jadi pas banget kayaknya relate nih sama Sobat Digital yang mungkin saat ini masih kuliah, tapi mungkin pengen sambil bekerja juga atau kayak gimana, nanti kita tanya tips and triknya ya. Langsung aja yuk kita kenalan sama Kak Nidar. Halo Kak. Halo Kak. Kak Nidar, kita kenalan dulu sama Sobat Digital yang ada di rumah. Kakak siapa, terus kemudian saat ini kegiatan sehari-harinya lagi ngapain sih biasanya? Oke, halo Sobat Digital. Nama aku Nidar, bisa dikatakan nama lengkapnya Fatha Nidar. Saya itu lulusan dari SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan, dan saya juga kuliah sambil bekerja. Tapi bukan hanya satu kerjaan, kebanyakan di belakang layar. Kak Nidar nih masih muda berarti ya, tapi kerjaannya udah banyak gitu ya, side jobnya, lebih ke side job mungkin banyak gitu ya? Betul. Oke, dan sekarang masih kuliah juga. Kuliah jurusan apa Kak? Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Dan tadi sempat di-mention juga kalau lulusan dari SMK Teknik Informatika, betul ya? Teknik Komputer Jaringan. Oh, Teknik Komputer Jaringan. Mohon maaf, informasinya salah di sini. Teknik Komputer Jaringan. Oke, Kak, kenapa memutuskan? Aku mau tanya dulu deh, karena kalau menurut aku pribadi dari penglihatan aku ya jarang banget ada perempuan yang masuk ke Teknik Komputer Jaringan, terutama dari SMK nih. Biasanya mereka masuknya mungkin pada saat kuliah gitu ya, ada yang disuruh orang tua. Tapi karena ini udah dari SMK menekuni dunia komputer, ini alasannya apa Kak? Kenapa memutuskan untuk masuk ke jurusan itu? Yang pertama ialah peluang untuk di dunia IT itu sangat besar sekali, apalagi masa yang akan mendatang, otomatis kita itu di semua aspek kehidupan kita pasti berkaitan dengan teknologi. Yang pertama itu, yang kedua karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Iya, jujur aja. Oke, memang saat itu motivasinya, berarti kalau misalnya aku bisa bilang motivasinya saat itu adalah lebih ke mungkin karena ekonomi kali ya, karena mungkin kalau di bidang IT, wah kayaknya terang benderang banget nih gitu kan ya. Berarti saat itu faktornya ekonomi. Nah, tapi setelah terjun ke dunia IT, kita ke sekarang dulu gitu ya, ke masa sekarang. Gimana? Apakah benar sesuai dengan ekspektasinya dulu yang kayak, anak IT duitnya banyak gitu? Awalnya sih kayak, wah kok kayak gini, kaget banget. Ternyata akan ada waktu dan jam terbangnya. Itu sih yang harus sabar. Dan juga sambil upgrade skillnya. Oke, karena nggak mungkin ya awal-awal nih baru nyemplung ke dunia IT gajinya 50 juta, ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong, nggak ada tuh kayak gitu. Kalau ada saya juga mau deh, nggak apa-apa deh bersusah-susah tuh coding deh. Ya kan, tapi nggak mungkin, maksudnya tahu-tahu gajinya udah langsung sebesar itu, kayaknya mungkin enggak, tetap mungkin merangkak dulu awalnya gitu ya kan? Iya, betul. Oke. Kak, kalau boleh tahu gaji pertama waktu itu sebagai apa dan berapa? Setelah nyemplung nih ke dunia per-IT-an. Iya. Gaji pertama ialah freelance admin, cuman 1,5 juta. Oh, freelance itu? Iya, itu freelance. Oh, itu kerjanya ngapain Kak, freelance admin itu? Cuman update kayak Linux gitu. Oke. Aku udah lupa, tapi yang jelasnya cuman update environment doang. Oh, tapi Kakak ngelakuin itu pas SMK, pas kuliah? Pas SMK. Pas SMK, sebelum lulus? Iya. Oh, oke. Wow, ini bekerja keras banget, sudah bekerja dari SMK ya? Berarti Kakak anak tunggal kah? Aku anak terakhir. Oh, anak terakhir, dari berapa bersaudara? Ya, dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Oke, Kak asalnya dari mana? Aku penasaran.
Kalau aku asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya. Berarti sekarang di sini ngerantau. Iya, betul. Dari tahun berapa ngerantau ke Jakarta? Merantau itu 2021. Oh, ini Iya. jalan 4 tahun berarti. 4 tahun ya? Iya, Kurang lebih ya. 2021 dari setelah lulus SMK tuh. iya, betul. Oh, terus habis itu langsung ke Jakarta. Iya. Tapi orang tua support, Kak. Awalnya itu nggak nge-support, malah ngelarang aku buat ke Jakarta karena katanya mau ngapain ke sana, mau jadi apa, udah di sini aja, yang ada aja gitu. Tapi sampai satu kampung halangin aku buat datang ke sini. Oh iya? Iya, betul. Kok bisa? Kenapa Karena- dihalangin? Nggak boleh berdua. Nggak percaya. Oh, nggak percaya? Iya, katanya cewek itu pendek melangkah gitu. Kalau istilahnya itu kayak pondok langkah kalau dalam Sunda. Oh gitu. Jadi kayak ya udahlah kerjanya yang deket-deket aja di sini gitu ya. Iya. Oh, tapi memang kok bisa satu kampung pertanyaannya. Kalau satu keluarga besar nggak apa-apa deh. Satu kampung tuh yang saya bingung gimana tuh, Kak? Jadi awalnya itu pertamanya itu ada lomba. Oke. Setelah beres dari lomba itu pulang ke Tasik tuh orang-orang nggak percaya aku mau berangkat itu, semua pada ngebus ibu aku, udah anaknya jangan sampai ke Jakarta gitu. Karena katanya nggak mungkin gitu. Sampai akhirnya aku kabur sih. Oh, ini kabur berarti saat itu? Saat itu kabur. Oke. Karena yaudah nanti juga diterimain. Terus pas udah bawa koper, yang akhirnya udah sampai di Jakarta baru ngabarin. Udah punya pekerjaan kah saat itu? Atau emang kayak udah deh nekat yang penting gue ke Jakarta dulu gitu? Jadi awalnya itu kayak magang, Oke. terus di ghosting sama first kerjaan itu belum ada kabar. Akhirnya aku cari di tempat lain, terus dapat kesempatan di salah satu vendor. Dan itu hari Sabtu, terus aku disuruh Senin langsung harus ada di Jakarta. Oh gitu. Dan itu makanya itu adalah proses kaburnya tuh saat itu tuh. Iya, betul. Tapi paling enggak ini ada hasilnya ya. Kalau kabur-kabur nggak ada hasilnya kan malu-maluin kampung. Nggak boleh kayak gitu. Iya, ya kan? Jadi paling enggak udah kabur-kabur, udah dicegat sama satu kampung. At least sekarang nih ada yang bisa di show off nih ke teman-teman dan juga ke warga-warga di kampungnya Kak Nidar. Ada nggak Kak kisah-kisah strugglingnya pertama kali cari kerja di bidang IT ini? Ada. Wah, gimana tuh ceritanya? Pertama kali kan anak baru ya, terus interview tuh mau show off lab, suatu lab. Terus karena laptopnya seadanya dan nggak sesuai dengan yang lab itu, ngeblank kan. Nah terus diketawain, katanya nggak mungkin cewek mau sok jago masuk IT. Oh iya beneran? Betul. Itu saat itu sama kantornya? Orang kantornya dibilang kayak gitu? Iya. Tapi dari sana aku kayak, oh mungkin ini bukan rezeki aku di sini, yang akhirnya ya udah mungkin saat ini aku ambil yang ada aja. Relasinya saat itu dari mana? Dari komunitas Dari kah? komunitas. Oh dari komunitas? Iya. Berarti itu awalnya masuk komunitas? Iya betul. Oke. Aku penasarannya gini, itu kan tadi IT-nya ya Kak, Iya. awal masuk IT. Tapi sekarang kan Kakak di bidang cyber security, Iya, betul ya? betul. Blue team, red team, Sekarang lebih ke red team sih. sekarang lebih ke red team. Iya. Awalnya masuk ke dunia cyber security itu ceritanya gimana Kak? Maksudnya dunia IT itu kan sejujurnya luas ya. Iya. Ada data, ada network, apalah Iya. semua gitu ya, coding, web developer gitu. Tapi kenapa Kakak pilihnya cyber security? Karena awal mulanya itu aku ikut sebuah lomba di salah satu platform gitu. Terus itu kan satu tim. Dan di sana itu awalnya tuh belajar soal pentest, tapi pas pas pembagian tim ke blue team, terus pas kerja ke red team gitu kan. Pentest. Tapi maksudnya pada saat di lomba itu Kakak udah punya basic cyber security-nya? Iya, karena dari pembelajaran itu kan. Oh, jadi kayak ya udah, apakah emang saat itu gue pelajarin apa aja yang ada gitu atau gimana konsepnya? Konsepnya itu kayak, oh ini materi yang aku, kan ada kelas, terus ada juga video, terus book, dibaca lagi, terus sambil nyoba-nyoba tools gitu. Nyoba-nyoba, dan itu carinya di internet sih. Oh itu semua Iya. di internet. Dikasih akses sama
anak-anak komunitas. Oh, berarti tahunya memang dari komunitas ya? Ya. Sebegitu pentingnya Kak komunitas menurut Kanidar, seberapa penting komunitas? Penting banget. Penting banget. Ya. Kan Kakak udah berkarir mungkin di bidang cyber security kurang lebih 3 tahun? 4 tahun. 4 tahunan lebih ya? sih. 4 tahunan Ya. lebih. Ada niatan untuk switching karir ke bidang lain nggak di bidang IT ini? Pengen menekuni bidang lain kah? Mungkin ke bidang data atau apa gitu? Sekarang sih lebih ke pengen bisnis IT. Sekarang pengen bisnis IT? Kenapa? Kenapa pengen bisnis IT? Lebih banyak untung. Jujur aja. Jujur aja ya. Tapi pengennya bikin bisnis IT tuh maksudnya seperti apa Kak bentukannya? Bukan aku buka perusahaan ya. Oh iya. Bukan. Tapi kayak jadi marketingnya. Oh, I see. Jadi maksudnya kayak untuk memperjualbelikan apa gitu Tapi mungkin untuk ya? diriku sendiri Iya, gitu. untuk diri Kakak sendiri. Iya. Oh, oke. Itu berarti plan goals ke depannya gitu ya? Iya. Tapi kalau untuk saat ini, itu kira-kira bakalan untuk berapa tahun lagi sih Kak? Atau emang dalam waktu dekat pengen kayak gitu? Mungkin dalam 2 tahun ke depan. Dalam 2 tahun ke depan. Ya. Tapi berarti sekarang sampai 2 tahun ke depan masih fokus untuk bekerja ini dulu ya. Tapi Kak, ada nggak kesusahan? Ini kan maksudnya lagi kuliah, Iya. tapi tetap sambil bekerja ya. Apa sih Kak kesulitannya Kak? Karena di tempat kuliahku sangat fleksibel, jadi sangat nyaman untuk mengerjakan tugas. Jadi it's okay, tidak jadi masalah. Ya sambil dikerjakan aja. Sambil dikerjakan. Tapi worth it nggak Kak buat dicoba? Misalnya nih Sobat Digital di rumah kayak, aduh Kak aku lagi kuliah tapi pengen udah mulai cari kerja gitu ibaratnya ya. Bisa nggak sih kira-kira apa sih yang bisa Kanidar kasih ke mereka nih, wejangan apa yang kira-kira mereka harus lakukan biar tetap dua-duanya balance gitu? Harus bisa manage waktu lebih tepatnya. Banyakin skill sih dan mencoba sesuatu hal baru. Semisal semua bidang itu dicoba, oh ini aku cocoknya di sini gitu. Jadi nanti endingnya oh aku tuh tahu kalau aku tuh cocoknya di bidang ini. Kegagalan itu bukan sebuah hal yang menyakitkan, tapi itu sebuah pembelajaran. Kalau kita itu kalau udah mencoba kan jadi puas ya. Karena kita udah nyoba. Asik, quotes of the day. Jadi, if you never try, you'll never know. Kalau lo nggak coba, nggak bakalan tahu nanti hasilnya kayak gimana Iya, gitu kan. betul. Kalau kita nggak nyoba banyak hal, nggak bakalan tahu juga tuh yang mana yang paling kita suka. Karena kan dunia ini luas sekali, bukan? Betul. Apalagi ya masih muda gitu, harus betul. banyakin nyoba sesuatu hal. Betul. Tapi capek nggak Kak? Di rumah maksudnya mungkin nggak bisa leha-leha nih kayak anak lain gitu. Atau Kakak masih ada banyak nongkrong dan leha-lehanya di rumah? Nongkrong paling hari Sabtu atau hari Minggu doang. Weekend Tapi gitu ya. tetap worknya tetap berjalan. Oh iya? Iya. Tetap bawa laptop nggak kalau nongkrong? Iya, kemana-mana bawa laptop. Mana-mana bawa laptop. Emang kenapa Kak? Suka datang permintaan tiba-tiba atau arahan dari atasan apa gimana sih Kak? Biasanya suka ada tax urgent. Iya. Itu udah pasti sih. Oh. Dan kebutuhan yang butuh sangat cepat. Asap ya. Nah, Asap ya, sempat dengar cerita katanya Kakak suka ngelakuin bug bounty juga, benar? Betul. Oke, ada cerita menarik apa nih Kak dengan bug bounty-nya Kanidar selama perjalanan jadi bug hunter itu? Awal mulanya itu aku punya adik kelas sih. Oke. Adik kelas yang dia baru masuk kuliah. Terus intinya dia tuh lagi persiapan mau kuliah dan dia nggak tahu prosedur apa yang dilakukan. Ya udah kita balance terus. Dia juga ternyata finalis bug hunter nih. Oke. Aku bilang, oh, ya udah kita saling aja. Aku bantu kamu buat selesaikan kuliah, tapi kamu ajarin aku buat ini jadi bug hunter. Oke. Terus di sana nemu dah diajarin sama dia. Oh jadi awalnya gara-gara dia justru Iya. diajarinnya. Oh, terus nemunya di mana pertama kali? Sebelumnya sih di pemerintahan Pemprov Di Pemprov. Ya. Dapat Kalimantan. Dapat apa Kak? Terima kasih. Ya, maksudnya lebih tepatnya apresiasi. Apresiasi. Terima kasih itu juga apresiasi. Tapi memang banyak gitu maksudnya ya, sebenarnya memang dari orang-orang yang saya dengar ya memang banyak yang dapatnya 2M. Iya Kasih. betul, itu kan buat keamanan Iya. pemerintahan ya kan. Iya, ya apresiasi. At least
biasanya dapat letter of appreciation atau dapat sertifikat gitu-gitu ya Kak ya. Iya, betul. Kalau kita ngeliat positifnya, oh alhamdulillah. Kita kan namanya manusia harus selalu bersyukur ya. Betul. Ya kan? Oh alhamdulillah jadi punya sertifikat, ini nambah-nambah di portofolio gitu ya. Iya, Nah, betul. karena nanti percayalah kalau emang udah sering bug bounty pasti bakalan dapet yang sekali dapat mungkin berapa juta kayak gitu kan. Ya, itu kalau udah jago banget. Ya lu jago banget ya. Itu prosesnya memang harus ketemu 2M dulu. Iya. Iya betul. kan, betul. Kebanyakan Sih kayak gitu. Aku mau nanya, tadi kan aku sempat nanya ada kakak sekarang di red team. Iya. Tapi sebelumnya di blue team. Iya. Enakan mana sih kakak lebih suka mana di blue team atau di red team sebenarnya? Lebih ke red team sih. Kenapa? Karena kalau blue team itu monitoringnya yang harus jaga 24/7. Oh gitu. Iya. Kalau red team enggak? Red team enggak sih. Red team kan itu bebas punya waktu. Kalau misal senggang, kalau jadi bug hunter kan bisa senggang, waktu ini aku masih bisa. Kalau semisal ada deadline juga, kalau blue team setauku 24/7 sambil jaga shift per shift gitu kan. Iya ada chefnya. Ya, itu tapi tergantung seseorangnya itu maunya kemana sih. Kalau aku lebih proper ke red team. Ke red team gitu ya. Oke. Adakah pesan dari kandidat? Ini mungkin sisa beberapa pertanyaan aja terakhir dari yang ngomongin yang kakak diundang jadi speaker gitu ya, dan juga ikut talk show. Aku sempat dengar dari bisikan-bisikan tembok yang berbicara ini, Iya. itu katanya kakak sempat diundang ke Filipina. Jadi apa tuh kak? Oh, Jadi itu. apa tuh, Kak? Jadi di Filipina itu ialah sebuah conference. Oke. Itu kita bebas apply ke sana. Di salah satu platform namanya DCN Digital Network. DCN? Digital Network. DCN Digital Network. Iya. Oke. Jadi itu adalah sebuah komunitas global yang dimana dibiayain sama Biro Keuangan Amerika. Oh oke. Iya. Jadi itu gratis full semua. Oh bahkan untuk kayak misalnya akomodasi apa semua segala Iya, macam gitu. segala macam. Oh. Jadi kita kayak personal branding kita dan kita punya visi sebenarnya. Visi kita setelah dari sana ngapain? Oh oke. Jadi aku summarize. Kita sebenarnya acara itu bebas kita apply nih. Misal aku pun mau apply itu boleh. Bebas. Bisa gitu Ya, kan. kalau kepilih. Nah tapi nanti di sananya mereka akan menyeleksi lagi Ya, betul. gitu. Siapa yang bakalan dipilih? Iya betul. Berapa orang itu kak yang? Kemarin itu 100 partisipan dari semua negara sih. Iya. Oh totalnya dari semua negara tuh 100? Iya. Dari 100. Indonesia berapa? Di Indonesia tuh kemarin tuh berapa tuh 20 orang sih. Ada 20 orang lebih. Oh begitu. Ada kaitannya juga sama teknologinya. I see. Menarik banget. Silahkan Sobat Digital kalau misalnya mau coba di Digital Transformation. Betul ya? Iya. Digital Transformation for Empowered Communities Event. Itu berarti worth it untuk dicoba ya? Iya betul. Wow, enak banget bisa jalan-jalan gratis, dapat ilmu gitu kan ya. Cuman Makan memang kenyang juga. makan kenyang pula kan. Tapi yang jadi masalah adalah ya itu gimana caranya kita bisa kepilihnya itu Iya, gitu betul. ya. Terakhir, harapan dari Kanidar untuk kira-kira dunia IT saat ini. Terutama kayak Gen Z deh, kita kan lagi di masa-masanya Gen Z ya. Terutamanya untuk Gen Z nih karena yang emang nantinya kan Indonesia ini dipegangnya sama Gen Z gitu. Jadi kira-kira apa ada harapan ke depannya nggak dari Kanidar untuk kita Gen Z di bidang IT? Harapan untuk Gen Z kayaknya nggak perlu deh. Karena Gen Z itu lebih lebih pekerja keras. Betul. Kebanyakan Kebanyakan. yang aku lihat. Perbanyak mencoba sesuatu hal baru. Oke. Walaupun itu sekiranya ini sulit nih, aku juga belum tahu apa. Tapi kita banyak kan akses dari internet, komunitas gitu, terus course gitu. Yang kita itu bisa untuk belajar dulu, mencoba. Coba dulu, betul. Ngomongin course, salah satunya kita punya IT Box, guys. Betul. Gitu. Jadi aku setuju juga, dan makanya salah satu didirikannya IT Box ini, gue ngomong udah kayak CEO tuh. Nggak. Tapi maksudnya
menurut CEO dari IT Box ini ya, saya menjadi ini aja jubirnya. Jadi memang sebenarnya awalnya didiriin IT Box itu tuh lebih ke kita tuh pengen orang punya anak-anak IT atau anak yang mau mulai belajar IT tuh punya akses juga untuk mulai gitu ya. Karena tuh banyak banget orang-orang yang mungkin pengen switching karir, pengen mulai di bidang IT tapi nggak tahu dari mana. Apalagi kan mungkin banyak juga kalau kita ngeliat bootcamp, emang mungkin beberapa ada yang harganya lebih mahal, apalagi untuk sertifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Memang harganya cukup pricey guys, itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Karena memang harga sertifikasinya aja sudah mahal gitu. Jadi adanya IT Box ini tuh sebenarnya emang untuk kalian mencoba-coba. Apalagi tadi kalau kata Kanidar, coba-coba aja dulu karena kan banyak hal nih. Kita biar bisa tahu juga mana yang cocok gitu kan. Kalau sudah dicoba, kayak kita pilih menu aja di restoran ya, kita mau ambil yang mana nanti yang paling banyak. Nah, kita pengen dalemin yang mana, itulah nanti yang mungkin baru deh kalian lebih seriusin lagi, maybe bisa ambil sertifikasinya gitu ya, yang internasional dan lain sebagainya yang mungkin lebih mahal setelah kalian bekerja gitu. Itu maksudnya, tapi memang itulah diadakannya IT Box ya guys ya. Memang mungkin untuk orang-orang yang satu nggak tahu mau belajar dari mana, nggak punya basic IT, dan yang kedua juga ini kan pembelajarannya bisa diakses di mana aja dan kapan saja. Jadi itu yang dibutuhkan sama anak IT, karena kita memang butuh yang fleksibel. Kalau badan kita bisa fleksibel masuk ke dalam koper juga kita mau. Tapi ya intinya itu kita butuh kefleksibelan itu karena harus multitasking ya jadi anak IT ya. Betul. Biar apa? Cuan. Oke deh, terima kasih banyak ya Kanidar udah main-main di IT Box. Seneng banget bisa ngobrol sama Kanidar siang ini. Dan terima kasih banyak juga udah jauh-jauh datang ke IT Box, udah ngasih banyak pesan juga saran dan juga berbagi strugglingnya Kanidar juga selama berkarir di bidang IT. Semoga Kanidar sukses selalu tentunya. Terima kasih, kakak juga sukses selalu. Terima kasih. Oke, Sobat Digital, thank you so much sudah nonton video Talkbox kali ini. Anyway, aku mau ngingetin lagi yang mau mulai belajar IT, mulai fundamental IT, kita bisa ke IT Box di @itbox.id. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia IT lainnya. Minbox Vira dan juga Kanidar pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.